Cerita berlanjut. Permaisuri Ye Linlang berkata, "Tenang saja, Nona Yin, dendam negara dan keluarga Anda akan saya balaskan." Yin Meiniang menanggapi, "Hehe, kalau begitu terima kasih banyak kepada adik permaisuri." Dalam hati Ye Linlang, "Aku pasti akan meratakan dinasti Suanyu, dan mengakhiri angan-anganmu si rubah penggoda." Dalam hati Yin Meiniang, "Setelah menghancurkan keluarga Chu, dan merebut kembali dinasti, aku akan memberikan kakak Wang Yang hadiah dari negara, dan kita akan setara." Sedangkan dalam hati Wang Yang, "Baiklah, setelah mengalahkan keluarga Chu dan menaklukkan dinasti Suanyu, saya seharusnya bisa menikmati liburan panjang." Melihat mereka saling bersaing mendapatkan hati Wang Yang, peri sistem jadi tertawa. "Hehehe, sekarang ada tontonan yang seru." Setelah banyak kejadian tak terduga, membuat Wang Yang jadi merasa bosan. "Aduh, tidak bisakah menunggu beberapa hari lagi untuk menyerang dinasti Suanyu? Kita masih dalam bulan madu." Permaisuri Ye Linlang menanggapi. "Bulan madu yang seperti apa? Tidak ada harta karun seperti itu di dunia ini. Chu Tianchen baru saja meninggal, dan dinasti Suanyu pasti sedang kacau. Kalau tidak sekarang, kapan kita akan berperang? Kalian berdua, cepat pergi dan bantu raja mengganti pakaiannya. Jangan lewatkan waktu baik upacara pengambilan sumpah." Pelayannya menjawab, "Baik, Yang Mulia." Wang Yang mencari alasan. "Nyonya Permaisuri, saya fobia sosial, bolehkah saya tidak hadir?" Permaisuri menanggapi, "Tidak, nanti saya akan mengangkatmu sebagai Marsekal Besar Angkatan Darat." Berpindah di ibu kota Suanyu, para menteri di sana pada berdiskusi. Pangeran tertua sudah lama membantu Yang Mulia menangani urusan pemerintahan, sehingga cocok untuk mewarisi tahta. Yang lainnya bilang, negara ini berada pada saat yang kritis untuk kelangsungan hidupnya, dan tahta harus diserahkan kepada yang kuat. Saya menyarankan agar pangeran kedua segera disambut kembali untuk menstabilkan situasi. Menteri lain bilang, "Zuo Xiang, pangeran tertua adalah muridmu, dia bijaksana dan teguh hati, bukankah seharusnya kamu mendukungnya?" Yang lainnya juga menanggapi, "Pangeran kedua juga muridmu. Dia bijaksana dan tegas, yang jelas bagi semua orang." Mendengar itu, Menteri Kiri Qi Wenyuan berpikir, sekelompok orang idiot. Mereka bahkan tidak tahu siapa yang memimpin dinasti Suanyu, tetapi mereka sudah memilih pihak. Mereka hanya mencari kematian. Kemudian terdengar suara orang yang datang. "Apa yang kalian perdebatkan? Aku adalah penguasa Suanyu." Para menteri yang berdebat terkejut, dalam hatinya. Bagaimana mungkin itu dia? Yang lain berpikir, ini adalah pelanggaran otoritas. Orang yang berpakaian ungu itu bernama Chu Tiande dan yang di sampingnya bernama Chu Sixuan. Chu Tiande berkata, "Dengarkan aku dan segera bersiap untuk upacara penobatan. Aku harus menguasai segala sesuatu tentang Suanyu sesegera mungkin." Salah satu menterinya mengomentari, "Chu Tiande, Anda hanyalah anak seorang selir. Dalam hal kedekatan, Anda hanyalah sepupu yang mulia." Menteri lainnya bilang, "Chu Tiande, cepat turun." Menteri lain bertanya, "Leluhur, menurut Anda apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang ini?" Leluhur Chu Sixuan menanggapi, "Hah, bunuh mereka semua." Chu Sixuan menatap orang yang akan dia bunuh. Dan mulailah penyerangan terhadap para menteri itu. "Ah, tanganku." Setelah beberapa saat, dan diperlihatkan, Chu Tiande telah menduduki kursi tahta kerajaan. "Aku duduk di sini, siapa di antara kalian yang mendukung, siapa yang menentang?" Beberapa saat kemudian, berpindah ke dinasti Daseng. Terlihat banyak orang yang sudah berkumpul di acara upacara. Dan mereka pun pada bersorak, "Hidup kaisarku, hiduplah kaisar kami. Hidup raja, hiduplah kaisar kami. Hiduplah kaisar kami. Hiduplah sang raja, hiduplah sang raja." Dalam hati Liu Wuya, "Saya mendengar bahwa Maha Guru tertinggi telah dipromosikan lagi, dan status sekte pedang roh kita juga meningkat." Sedangkan dalam hati Liu Qingyao, "Aku penasaran apakah Maha Guru akan mengajakku dalam ekspedisi ini." Sungguh menyebalkan. Di sisi Wu Xuanji, dalam hatinya, "Master hari ini bahkan lebih tampan daripada kemarin." Sedangkan dalam hati Yin Meiniang,
Semua perhatian diambil oleh Ye Linlang, sangat tidak menyenangkan. Guru Kekaisaran menyampaikan, waktu yang baik telah tiba, upacara persembahan kepada langit telah dimulai. Wang Yang berpikir, pengorbanan ke langit ini benar-benar adegan yang besar, saya tidak tahu berapa putaran yang diperlukan, jadi mari kita akhiri dengan cepat. Guru Kekaisaran bilang, setelah merayakan upacara langit, proklamasi dibacakan. Permaisuri Ye Linlang berkata dengan lantang, terlepas dari hubungan diplomatiknya, menyerang perbatasan Daseng kita adalah kejahatan pertama. Tirani yang tidak pandang bulu dan kebencian masyarakat yang mendidih adalah dosa kedua. Kemudian Permaisuri Ye Linlang menyerahkan token ke Wang Yang. Suamiku, ini semua salahku, tapi sebagai pengantin baru, aku harus mempercayakanmu tanggung jawab yang begitu penting, aku benar-benar tidak sanggup memikulnya. Wang Yang menanggapi, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku akan segera pergi dan kembali. Aku harusnya bisa tiba tepat waktu untuk berbulan madu. Wang Yang berpikir, sungguh menyusahkan, apa yang harus kukatakan untuk bersumpah. Sistem bilang, tuan rumah, datang dan coba asisten AI baru ini. Ia dapat membantu Anda memecahkan berbagai masalah, termasuk menulis sumpah 5.000 kata dalam 1 detik. Wang Yang menanggapi, diamlah, aku hanya berbaring, tidak lumpuh, jangan menjelaskannya dengan jelas. Selain itu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membaca manifesto 5.000 kata? Sistem bilang, oke, tuan rumah, saya akan membatalkannya sekarang. Setelah itu Wang Yang berkata, ahem. Kita harus melawan dinasti Suanyu. Kita harus melawan. Coba bayangkan, kita sedang asyik menikmati jamuan pernikahan dan mendengarkan lagu-lagu, tiba-tiba mereka datang menangkap pengantin wanita. Oleh karena itu, hari-hari tanpa dinasti Suanyu adalah hari-hari baik. Kemudian Wang Yang mengangkat token perintah di tangannya. Pergi berperang, dan para prajurit pun pada semangat bersorak. Melawan pemberontakan dan kekerasan, dan musnahkan Suanyu. Melawan pemberontakan dan kekerasan, dan musnahkan Suanyu. Berpindah di dinasti Suanyu. Menteri Kiri Qi Wenyuan melaporkan. Yang mulia, menurut laporan mendesak dari garis depan, dinasti Daseng telah mengumpulkan pasukan sebanyak 200.000 yang dipimpin oleh pemimpinnya Wang Yang, dan bersiap untuk menyerang perbatasan kita. Chu Tiande menanggapi, naif sekali. Mereka ingin menghancurkan dinasti Suanyu kita hanya dengan 200.000 orang. Siapa yang memberi mereka kepercayaan diri? Qi Wenyuan bilang, Yang mulia, meskipun pasukan sebanyak 200.000 bukanlah ancaman, Wang Yang adalah orang yang tangguh. Bahkan mendiang kaisar. Chu Tiande menyela, diam, kapan giliran Anda untuk memberitahu saya apa yang harus dilakukan, Anda bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Dalam hati Qi Wenyuan, Chu Tiande ini tidak sebagus kaisar sebelumnya. Tampaknya dinasti Suanyu akan binasa. Chu Tiande memberinya perintah. Karena Anda sangat setia, saya memerintahkan Anda untuk memimpin 1.000.000 tentara untuk berperang, dan menghancurkan ayam dan anjing lokal dari dinasti Daseng. Mendengar itu, Qi Wenyuan jadi heran. Apa, kamu memintaku untuk melawan Wang Yang lagi? Berpindah ke area perbatasan. Terlihat, Wang Yang menaiki kereta terbaiknya. Dan terlihat para tentara di sana pada mengobrol. Saya tidak pernah menyangka, Daseng juga memiliki hari untuk melawan balik, sungguh menggembirakan. Tentara lain menanggapi, ya, berkat tindakan berturut-turut dari Tuan, kami juga membunuh bajingan Chu Tianchen itu. Tentara yang lain bilang, hehe, setelah pertempuran ini, saya bisa kembali membeli tanah dan menikah. Sedangkan Wang Yang, yang berada di dalam kereta bilang, terlalu merepotkan untuk mengurus makanan, minuman, buang air besar dan buang air kecil 200.000 orang sekaligus. Akan lebih mudah untuk menyelinap masuk dan membunuh seluruh keluarga Chu sendiri. Sistem menyampaikan, terdeteksi bahwa tuan rumah ingin mengelola tentara dan bersiap untuk mengaktifkan sistem perang nasional yang tak terkalahkan. Wang Yang bertanya, apakah ada sistem yang sangat ampuh yang dapat memenangkan pertempuran hanya dengan beberapa klik mouse? Sistem menanggapi, tidak ada yang tidak dapat dilakukan oleh sistem ini, kecuali hal-hal yang tidak dapat dipikirkan oleh tuan rumah.
dan diperlihatkan di jendela sistem. Dinasti Daseng berjumlah 500 versus 3000 dari dinasti Suanyu. Sistem berkata, sistem perang tak terkalahkan akan menampilkan informasi dasar dan perbandingan kekuatan negara di antar muka utama. Wang Yang bertanya, 500 versus 3000, apakah ini ada bug? Saya juga di puncak kaisar, kok tidak ada wibawa? Sistem menanggapi, Tuan, hasil perang tidak dapat ditentukan hanya dengan melihat data di atas kertas. Ada banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi hasilnya. Wang Yang bilang, apa yang Anda katakan masuk akal, tetapi, apa alasan dibalik tak terkalahkannya sistem ini? Sistem menanggapi, sistem perang nasional yang tak terkalahkan memiliki banyak fungsi, seperti pemantauan medan perang secara holografik secara langsung, sistem bantuan gerak maju cerdas, dan sistem intelijen gosip. Pemantauan waktu nyata holografik medan perang. Sistem bantuan berbaris yang cerdas. Sistem intelijen selentingan. Sistem persenjataan perang nasional. Setelah mendengar penjelasan sistem, Wang Yang bilang, sistem persenjataan perang nasional. Berhenti. Apa? Meriam Italia. Sistem Gou, apakah ini bisa ditukar? Sistem menanggapi, Tuan, apakah Anda sungguh menginginkan ini? Wang Yang bertanya. Saya bilang, ayo sistem, bisakah kamu memberiku beberapa senjata keren untuk dimainkan? Sistem menanggapi, Tuan rumah yang terhormat, ini adalah dunia seni bela diri, menggunakan meriam Italia untuk berperang itu terlalu licik. Wang Yang bertanya, apakah sistem perang nasional Anda yang tak terkalahkan cocok? Tidak bisakah Anda bersikap fleksibel? Sistem bilang, Tuan rumah, mohon tunggu sebentar. Sistem ini akan memberi Anda 100.000 poin perang nasional terlebih dahulu, lalu memperbarui modul MAL. Kemudian Wang Yang melihat barang di sistem MAL setelah diperbarui. Ini lebih masuk akal, biarkan saya lihat apa yang menarik di sini. Peri sistem bergumam, untungnya antarmuka fungsi MAL sistem dicadangkan. Setelah melihat barang di MAL, Wang Yang berkata, meriam api guntur ilahi hanya 1000 masing-masing, terlalu murah, mari kita beli 50 dulu. Tapi desain ini terlalu jelek, tolong berikan saya beberapa skin yang diubah bentuknya. Sistem menanggapi, oke, tidak masalah tuan rumah. Sekarang pihak lain dalam masalah. Setelah beberapa saat waktu berlalu, berpindah ke pangkalan pasukan Suanyu. Di dalam tenda tentara Suanyu, seseorang berkata, pasukan utama dinasti Daseng telah mendirikan tenda kurang dari 10 mil jauhnya dari kita. Menurut laporan dari mata-mata, mereka saat ini hanya memiliki sedikit lebih dari 100.000 pasukan. Yang lain bilang, dengan jumlah orang yang sedikit, mereka tidak cukup bagi 300.000 pasukan pelopor kita untuk melahap semua dalam satu gigitan. Salah satu prajurit berkata, Jenderal, situasi musuh tidak jelas sekarang. Ku dengar Wang Yang juga ada di kamp musuh. Aku sarankan kamu bertahan dan menunggu bantuan. Jenderal Suanyu menanggapi, 300.000 melawan 100.000, keuntungan adalah milikku. Tidak peduli seberapa kuat Wang Yang, dia tidak bisa membunuh kita semua. Prajurit yang lain berkata, tetapi Jenderal, Perdana Menteri Kiri telah mengatakan kepada kita untuk tidak bertindak gegabah, dan kita harus menunggu sampai dia datang untuk mengambil keputusan. Si Jenderal menanggapi, Kaisar baru mengangkat menteri baru, Qi Wenyuan pasti sudah kehilangan kekuasaan sejak lama. Dan diketahui Jenderal itu bernama Gao Yuelin. Dia memberi perintah, sampaikan perintah militer saya, seluruh pasukan akan berperang, hancurkan kekuatan utama Daseng sebelum makan siang. Berpindah di dalam formasi pasukan dinasti Daseng. Pertempuran akan segera dimulai, dan terlihat gendang perang telah dibunyikan. Salah satu pemimpin pasukan bilang, bentuk barisan, maju ke depan. Para pasukan Daseng pun berbincang. Musuh memiliki 300.000 pasukan yang tangguh dalam pertempuran. Bisakah kita menang? Pasukan lain menanggapi, entahlah, tapi sepertinya tuan pemimpin negara tidak akan membiarkan kita kalah terlalu parah. Liu Qingyao bertanya ke Wang Yang, pemimpin tertinggi, musuh datang dengan ganas, dan mereka membawa 300.000 tentara. Apakah kita memiliki peluang untuk menang?
Wang Yang menanggapi. Mengunyah. Tenang saja, semuanya ada di dalam kendali. Setelah itu, dia mengecek sistem, bergumam. Namun, Gao Yuelin ini benar-benar patuh. Ternyata langsung mengerahkan seluruh pasukan, jadi saya juga tidak perlu repot-repot. Sistem berkata, tuan rumah sangat cerdas. Perhitungan yang luar biasa, sistem ini sedikit menantikan pertempuran yang akan datang. Sementara itu, di sisi lain, satu pasukan musuh melapor ke Gao Yuelin. Katakan kepada Jenderal Zhou, musuh sudah siap bergerak. Gao Yuelin membalas. Baik, pertama, biarkan pemanah memberi sinyal kepada mereka, tunggu sampai mereka tidak dapat bertahan lagi, lalu seluruh pasukan menyerang, langsung hancurkan para pengacau ini. Dan kemudian terlihat, para pasukan musuh langsung melancarkan serangan panah. Pasukan dinasti Daseng langsung bertahan. Panah telah datang meluncur, angkat perisai, angkat. Dan terlihat, serangan panah musuh tidak bisa menembus pertahanan pasukan Daseng. Wow, terlihat, panah pada berjatuhan menabrak perisai. Dentang, dentang. Melihat itu, Wang Yang bergumam. Sejumlah tentara baru ini, ada yang panik dengan formasi pertahanan. Biarlah, lebih baik berpura-pura kalah untuk menipu musuh. Kemudian Wang Yang memberi instruksi. Sampaikan perintah, semua orang mundur 100 langkah. Dan para pasukan Daseng mulai mundur. Tentara garis depan mendapat perintah untuk mundur cepat. Cepat kembali, berlari, wow, kabur. Gao Yuelin merasa idenya berhasil. Hahaha, mereka memang tidak tahan lagi. Semua orang dengar perintah, seluruh pasukan bergerak, ratakan Daseng. Dan para pasukan Suanyu pun mulai berkumpul dan bergerak maju. Bunuh. Bunuh, bunuh, ratakan Daseng. Setelah melihat pasukan musuh pada maju, Wang Yang jadi bersemangat. Kumpulan orang ini mudah ditipu, saatnya mereka merasakan kekejaman perang. Teman-teman, tunjukkan meriam Italia milik saya. Dan saat kumpulan pasukan Suanyu maju, di depan mereka dihadapkan dengan meriam Italianya Wang Yang. Mereka bingung dan bertanya, apa itu? Di sisi pasukan Daseng, dia siap meluncurkan serangan. Yang paling depan memberi aba-aba. Masukan jimat. Terlihat, mereka bekerja sama, yang satu memasukkan jimat, dan lainnya merapalkan mantra. Tembak, dan jimat pun telah diaktifkan. Setelah itu diperlihatkan, para meriam Italia yang sudah pada diaktifkan dengan jimat, kini langsung menembak para musuh. Melihat serangan itu, musuh jadi terdiam panik. Dan akhirnya, musuh pada terkena tembakan meriam. Aduh. Wow, wah, Gao Yuelin pun jadi terkejut. Ini sebenarnya senjata apa? Bagaimana bisa begitu hebat? Di sisi Wang Yang, dia merasa puas. Bagus, musuh telah dikalahkan. Berikan perintah, semua pasukan serang. Semua artileri tembakan ke belakang musuh. Para pasukan Daseng pun mulai bergerak maju semua. Serbu, bunuh mereka semua. Gao Yuelin berseru ke pasukannya. Kalian sekumpulan sampah, berhenti di situ. Jangan mundur. Dan kemudian terlihat, meriam diluncurkan kembali. Kali ini sasarannya adalah Gao Yuelin. Dan akhirnya Gao Yuelin terkena tembakan meriam sampai dirinya terbang terpental. Pasukan musuh yang terjatuh berkata, ini tidak mungkin, ini. Wang Yang pasti menggunakan sihir iblis. Dan pasukan Suanyu yang sudah lari pada terkena serangan meriam. Cepat lari. Sementara itu, di sisi Wang Yang, dia menyaksikan pertarungan itu, dengan melihat di jendela sistem. Dalam hatinya, lawan dikalahkan begitu cepat, lebih mudah daripada permainan komputer sederhana yang pernah saya mainkan sebelumnya. Kemudian Wang Yang melihat tanda silang merah pada Gao Yuelin. Sistem pun berkata, Jenderal utama musuh Gao Yuelin tewas, selamat kepada tuan rumah atas kemenangannya. Hebat, selamat kepada tuan rumah karena telah memenangkan pertempuran pertama. Wang Yang bertanya, jadi ini cara menang. Sistem menanggapi, kalau tidak, ini adalah sistem perang nasional yang tak terkalahkan yang telah dimodifikasi oleh sistem ini. Tidak peduli berapa pasukan yang datang dari pihak lawan, mereka dapat dengan mudah dihancurkan. Wang Yang bertanya, bagaimana dengan hadiah perang nasional saya?
Sistem Go, Anda tidak akan lupa mengirimkannya lagi. Sistem menanggapi, bagaimana aku bisa lupa? Sistem ini telah menyiapkan hadiah unik ini untuk Anda. Wang Yang jadi semangat. Ya, hadiah ini sangat menyenangkan. Ayo, cepat berikan padaku. Sistem bilang, tunggu, tuan rumah, ini. Ini adalah senjata pamungkas. Beralih ke medan perang. Salah satu pasukan Daseng berkata, apakah meriam jimat milik raja begitu kuat? Untungnya, dia ada di pihak kita, kalau tidak. Prajurit lain bilang, apa yang kau lakukan di sana? Bersihkan medan perang. Tentara Suanyu yang ditangkap berkata, Wang Yang, dia pasti bersekongkol dengan roh-roh jahat dari luar wilayah itu, kalau tidak, dari mana datangnya senjata mengerikan seperti itu? Mendengar tuduhan itu, Wu Xuanji langsung menendangnya. Tutup mulutmu. Ah, Wu Xuanji berkata, kalau aku lihat kalian bergosip lagi, aku kubur kalian semua. Berpikir, sungguh menyebalkan. Semua musuh musnah dalam sekejap, dan giliranku untuk bermain pun belum tiba. Lalu mendengar Wang Yang berkata, di mana rahasianya? Cepat ke sini. Wu Xuanji jadi senang. Baiklah, Tuan, saya akan segera ke sana. Berpikir, sepertinya sang master belum melupakanku. Akhirnya aku punya kesempatan untuk tampil. Beberapa saat kemudian, Wu Xuanji telah tiba di depan Wang Yang. Tuan, apakah Anda siap untuk pertempuran berikutnya? Biarkan saya memimpin serangan. Wang Yang menanggapi. Tidak untuk saat ini, aku punya senjata ajaib yang cukup bagus untukmu. Wu Xuanji berkata, senjata ajaib ini berwarna hitam dan jelek, dan tidak senyaman tombak saat digunakan. Kemudian Wang Yang menunjuk ke suatu tempat dan bilang, lihat dinding gunung di belakang. Bisakah kamu menciptakan efek ini? Kemudian diperlihatkan sebuah dinding gunung yang ada bekas serangan. Wu Xuanji bilang, berdiri di sini, aku tidak bisa melakukannya. Wang Yang berkata, lain kali kamu bawa senjata ajaib itu ke sana dan memimpin serangan, biarkan aku melihat. Wu Xuanji menanggapi, benarkah? Bagus sekali. Saya pasti tidak akan mengecewakan Tuan. Berpikir, karena ini adalah harta yang diberikan oleh Tuan, pasti sangat hebat. Setelah itu, berpindah ke tempat Qi Wenyuan. Mereka terkejut. Tentara di samping Qi Wenyuan bilang, bagaimana mungkin seluruh pasukan bisa hancur? Qi Wenyuan berpendapat, bahkan jika melepaskan 300.000 babi, Wang Yang tidak akan bisa membunuhnya dalam waktu 1/4 jam. Tentara yang ada di depan Qi Wenyuan berkata, ini sangat tidak masuk akal, apakah kamu menyembunyikan sesuatu?